Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back. Balik lagi bersama dengan saya Ivan. Di video kali ini kita akan ngebahas produk ANC headphones terbaru dan pertama dari brand Earphone. Ini adalah Earphone Wave Pro. Per video ini dibuat, yakni di pertengahan Mei 2024, saya belum tahu pasti harga resmi dari Earphone Wave Pro ini kalau nanti dijual di pasar Indonesia. Karena sampai saat ini sepertinya headphones ini belum resmi dijual di Indonesia, teman-teman. Sedangkan kalau kita cek harga di pasar internasional dari headphone satu ini, dibanderolnya di harga sekitar 80 US dollar. Atau kalau dirupiahin sekitar 1,3 sampai 1,4 juta rupiah lah. Dan unit saya ini pun dikirim oleh Earphone langsung dari China sekitar 2 minggu lalu. Sebagai ganti honest review dari saya, seperti biasa. Dan jujur aja, ekspektasi saya cukup tinggi terhadap produk satu ini. Mengingat Earphone Free Pro 3, TWS flagship dari Earphone yang pernah saya review, menyabet gelar TWS of the Year MyTech Audio di akhir 2023 lalu. Jadi penasaran nih, gimana dengan versi headphones-nya? Pertama-tama, di dalam box pembeliannya ini, kita diberikan paket yang cukup simple tapi royal ya. Ada buku panduan khas Earphone, kertas print-printannya ini bagus banget, semacam karton gitu. Tapi ini nih, disediain juga hard case kokoh dari fabric untuk headphones-nya. Secara kualitas, jujur, case-nya ini udah mirip sama yang dibawain di seri headphones flagship-nya Sony, yang seri WH-1000X sekian itu. Di dalam case-nya, selain headphones, tentunya kita juga dikasih kabel auxiliary 3,5 mm ke 3,5 mm, dan kabel charging USB-C ke USB-A. Dan inilah headphones-nya, Earphone Wave Pro. Desain over-ear headphones-nya di sini cukup mengingatkan saya sama lagi-lagi seri flagship-nya Sony, WH-1000X, terutama yang 1000XM3, XM4 yang pernah saya punya dulu. Materialnya sama-sama pakai plastik, tapi meskipun terbuat dari plastik, Earphone Wave Pro nggak berasa murahan kok. Karena plastik yang digunakan bisa dibilang masih cukup premium, berkat density yang lumayan tebal dan coatingnya yang cukup oke. Cushion di bagian atas dan earpad sama-sama terbuat dari kulit sintetis yang terasa empuk dan nyaman buat bantalan kepala dan area sekitar telinga saya. Waktu saya pakai, memang bagian luar dari ujung daun telinga saya masih menyentuh bagian dalam dari earcup-nya. Ini secara ruang kelegaannya mirip-mirip sama earcup-nya Sony WH-1000XM3, XM4 yang pernah saya punya dulu. Dan tentu belum selega earcup-nya Bose QC series, QC35, QC45, itu lega banget. Nyaman. Headphone satu ini tidak berat, tapi juga tidak ringan-ringan banget. Beratnya di 269 gram. Sebagai perbandingan, ANC headphones yang terkenal seperti Sony XM5 dan Bose QC45 beratnya 240 sampai 250-an gram, teman-teman. Sedangkan Apple AirPods Max beratnya 385 gram. Berat banget itu. Jadi Earphone Wave Pro ini masih oke lah secara beratnya. Meski demikian, saya bisa pakai Earphone Wave Pro ini secara cukup lama dan nyaman. Asalkan berada di ruangan yang nggak begitu panas, teman-teman. Masalahnya kita tinggal di Indonesia, iklim tropis ini, dan lagi panas-panasnya hari-hari ini. Jadi kalau saya berada di luar ruangan yang cukup panas ya, dengan udara luar, saya paling bisa bertahan selama 2 jam memakai headphone satu ini, dan telinga saya udah gerah banget kepanasan. Tapi saya bisa bayangin kalau ini dipakai di KRL, atau MRT, atau pesawat yang suhunya lebih dingin, bakal lebih cocok. Pasti bisa bertahan lebih lama, teman-teman, memakai headphone satu ini. Di bagian luar earcup, ada tulisan Earphone, dan terlihat 2 area mikrofon untuk ngedukung fungsi ANC. Dan di headphone satu ini, kita masih belum dibekalin sensor sentuh. Hanya tombol-tombol aja untuk operasi media control, gaming mode, dan juga active noise cancelling. Namun jujur, secara ketahanan, reliability, durability, saya yakin pertombolan di headphone seperti ini lebih awet daripada touch sensor, dan juga lebih reliable aja. Maka dari itu, saya yakin banyak fanboy Bose yang masih setia memilih Bose QC series seperti QC35, QC45 dibandingin Bose NC700 misalkan. Selain karena comfort, tapi juga karena QC35, QC45 series masih menggunakan tombol dibandingkan sensor sentuh. Nah, pertombolan di Earphone Wave Pro ini untungnya tactile banget, enak buat ditekan-tekan, dan cukup komplit. Untuk fungsi tiap tombolnya saya tampilin di layar, dan silahkan di pause kalau perlu, teman-teman. Di sebelah pertombolan ada indikator LED yang akan berkedip warna putih ketika pairing pertama kali.
USB. Di sebelahnya lagi ada jack 3,5 mm untuk dengerin audio via wired atau kabel. Yang waktu saya koneksikan dengan kabel auxiliary bawaannya, headphones ini akan otomatis power off. Dan karena di sini headphones-nya sudah mati secara elektrikalnya, dia hanya sebagai passive headphones saja. Karakter audio yang bakal kalian dapetin secara koneksi wired-nya dengan headphone satu ini bakal bergantung dari source kalian. Kalau source kalian netral, ya tentu akan ngikutin juga ke audio yang didengerin di headphone satu ini. Kalau warm, ya juga bakal berasa lebih warm, dan sebagainya. Di sebelahnya lagi ada mikrofon, lalu di sisi ear cup kiri ada port USB-C untuk ngecharge, dan indikator LED. LED akan menyala warna merah selama headphones di-charge dan akan mati ketika baterai sudah penuh. Dan sama seperti kebanyakan ANC headphones lainnya ya, Earphone Wave Pro belum dilengkapi dengan IP rating karena memang cuma dikit aja headphones yang dilengkapi dengan IP rating. Misalnya Bose NC700, itu pun cuman IPX4. Untuk membahas lebih jauh fitur dari Earphone Wave Pro ini, kita langsung aja ya cek aplikasi Earphone. Di sini kita bisa cek level baterai headphones. Dan di halaman utama kita bisa atur berbagai mode ambient, mulai dari ambient sound alias transparency mode, wind noise reduction, hingga strong ANC. Untuk ANC-nya di sini biasa saya set di level strong. Sedangkan comfort ANC ini buat telinga-telinga yang kurang tahan sama sensasi tekanan udara berlebih yang kita dapetin di level ANC strong. Ya, kalau telinga kalian sensitif sama tekanan udara seperti ini. Lalu, wind noise reduction berfungsi untuk ngurangin noise angin ketika kita pakai headphones ini di tempat yang windy atau banyak anginnya. Biar suara gerasak-gerusuk gitu nggak masuk ke mikrofon headphones ini. Sebenarnya mode wind noise reduction ini seperti di kebanyakan TWS atau headphones lainnya, mirip dengan mode passive noise isolation biasa, mode normalnya. Karena logikanya ya cara paling gampang untuk mencegah noise angin masuk ke mikrofonnya, tinggal matiin aja mikrofonnya. Udah paling efektif itu. Nah sekarang, untuk kualitas ANC-nya teman-teman. Menurut saya ini bagus ya untuk range harga 1 jutaan. Ekspektasi saya, headphones ini dijual di 1 jutaan, 1 jutaan kecil gitulah. Dan untuk harga ini, ANC-nya cukup baik. Dia bisa meredam low frequency noise seperti rumbling suara mesin gitu secara total, mesin mobil atau mesin pesawat. Rumbling subbase-nya ini bisa diredam dan juga bisa sedikit atau lumayan nge-muffle suara mid-range, seperti suara orang ngobrol gitu. Jadi nggak cuman efektif dipakai di KRL atau pesawat, tapi juga udah cukup lah untuk bantu mengurangin kebisingan ketika kita pakai di kondisi kafe atau tempat yang ramai dengan banyak orang ngobrol di sekitar kita, teman-teman. Secara level kekuatan ANC-nya, kalau saya taruh, ini berada di level yang sama atau bahkan sedikit lebih baik daripada ANC-nya Earphone Free Pro 3 yang sudah dilengkapi dengan foam tips, teman-teman. Pretty good for the price. Ingat, for the price ya. Jangan expect kualitas ANC yang sekedap, sekenceng Sony WH-1000XM5 atau Bose Quiet Comfort Ultra. No, ini masih belum selevel Sony atau Bose. Tapi hey, memang ini jauh lebih murah. Nah, untuk transparency mode-nya ini, yang saya rasa masih menjadi sedikit PR untuk Earphone. Seperti Earphone Free Pro 3 yang saya review dulu, transparency mode di Earphone Wave Pro ini pun masih berasa agak robotik. Dengan region lower mid-range, di sini agak kurang di-boost. Agak absen. Jadi suara orang-orang sekitar atau suara lingkungan sekitar kita bakal berasa agak lebih cempreng dari aktualnya. Tapi kalau secara volume, untungnya transparency mode-nya masih sesuai dengan aktualnya. Hanya berasa lebih cempreng dan lebih proses aja di sini. Catatan khusus teman-teman, ketika kita berpindah-pindah mode ANC, transparency mode, dengan tombol NC yang ada di sebelah sini ini, bakal ada voice prompt cewek yang kasih tahu kita lagi di mode apa. Tapi yang saya agak kurang suka di sini, ketika voice prompt-nya ini berbicara noise cancelling atau transparency mode, kalau ada audio atau media yang lagi kita dengerin, di saat kita ganti mode noise cancelling, media yang lagi kita dengerin bakal digantikan sesaat oleh voice prompt ini tadi, selama 1-2 detik. Hal ini yang saya agak kurang nyaman ya, terutama kalau kita lagi dengerin podcast gitu. Harusnya bisa dibuat kayak cukup agak dipelanin aja media kita, tanpa harus di-mute secara full. Lalu, ada gaming mode yang berfungsi untuk mengurangi delay. Gaming mode-nya di sini seringkali menurut saya wajib diaktifin, bahkan ketika kita hanya lagi pakai headphone satu ini untuk sekedar nonton movie atau video di YouTube. Delay-nya di aplikasi-aplikasi tertentu seperti contoh di IG, YouTube, atau TikTok, terutama TikTok ya, saya nyadar. Exactly. He told us that to say
say that, and he said his sickness depends on how many people subscribe. Yeah, you know how when people get married, they say in sickness and in health? The actual full thing is in sickness and in health and in subscription. Exactly. He told us that to say that, and he said his sickness depends on how many people subscribe. Yeah, you know how when people get married, they say in sickness and in health? The actual full thing is in sickness and in health and in subscription. Berikutnya ada equalizer, di mana ada beberapa preset equalizer yang bisa kita pilih, mulai dari default, vocal attenuation, vocal enhancement, bass boost, treble boost, bass reducer, treble reducer, serta level-levelnya 1-3. Di mana level yang ketiga ini biasanya yang paling ekstrim. Misal, bass reducer level 3 bakal berasa paling minim bassnya dibandingkan bass reducer yang level 1. Di antara EQ preset ini yang saya suka jujur aja, malah yang natural dan defaultnya. Untuk yang EQ natural ini, dia mirip karakternya sama mode default, hanya aja dengan kuantitas bass yang dikurangin. Selain itu, ada juga EQ custom untuk mengutak-atik sendiri EQ sesuai dengan selera kita. Buat yang ngerti tentang audio nih, lumayan ya, ada 10 band frekuensi yang disediakan untuk kita otak-atik dan cukup responsif semuanya ini. Kalaupun ada yang ingin saya ubah ya, seandainya bisa, paling regen frekuensi upper treble-nya ini. Daripada di 16 kHz, saya lebih suka atur di frekuensi 12 atau 13 kHz. Karena paling enggak, ini frekuensi upper treble yang masih bisa didengar oleh hampir semua manusia. Dari semua umur. Bukan mendoakan ya di sini, tapi setahu saya, untuk audio lovers kalian yang udah berusia 50 tahun ke atas mungkin, telinganya udah dipakai bertahun-tahun untuk dengerin IEM, headphones, regen 16 kHz ke atas biasanya udah nggak terlalu peka lagi untuk didengerin. Berikutnya kita bisa custom tombolnya mau dipakai untuk fungsi apa. Untuk saya atur secara standar aja. Next, ada dual device connection. Earphone Wave Pro bisa dikoneksikan ke dua perangkat di saat bersamaan. Tapi sayangnya dengan catatan, ketika multi-point diaktifin, kodeknya akan turun kualitas dari LDAC ke AAC atau SBC. Agak disayangin memang, tapi setahu saya pesaing-pesaingnya, terutama headphones ANC dari Anker, juga nggak bisa mengaktifkan fitur multipoint ini bersamaan dengan kodek LDAC. Dan untuk dual device connection-nya di sini, ketika terkonek ke dua perangkat di saat bersamaan, ketika lagi ngeplay media di perangkat satu, dan kita mau play media di perangkat kedua, kita harus pause dulu media yang lagi dimainin di perangkat satu, baru earphone ini mau memainkan audio dari media di perangkat kedua. Nggak bisa langsung pindah gitu. Dan juga penamaan perangkat-perangkat saya di tampilan multipoint-nya ini agak nggak jelas teman-teman. Hanya berupa angka-angka gini aja, tanpa ada nama umum dari perangkat saya. Agak kurang enak aja dilihat. Nah, berikutnya, kita bisa pilih kodek apa yang digunakan. Mau utamain kualitas audio dengan menggunakan kodek LDAC, atau mengutamakan kestabilan koneksi Bluetooth dengan kodek SBC dan AAC. Aktifnya kodek LDAC tentu akan mengorbankan fitur multipoint, dan setiap kita berpindah mode kodek ini, headphones-nya harus restart dulu, sekitar beberapa detik teman-teman. Lalu berikutnya kita bisa atur volume dan juga bahasa voice prompt. Selain Inggris, disediakan juga bahasa Mandarin dan juga Jepang. Sayang ya, belum ada bahasa Indonesia di sini. Pilihan shutdown otomatis ketika headphones tidak terkoneksi ke perangkat manapun tersedia dari 30 menit sampai 120 menit. Sekarang kita bahas baterainya. Baterai 800 mAh yang disematin di headphone satu ini diklaim oleh Earphone bisa kasih playtime music selama 80 jam non-stop. Dengerin, 80 jam non-stop. Tapi saya nggak tahu ya, apakah itu dengan kodek LDAC aktif atau active noise cancelling-nya nyala atau enggak. Tapi yang jelas ini klaim yang cukup gila sih. Dan waktu saya tes sendiri, saya pakai untuk putar musik di volume 50-60% dengan kodek LDAC aktif dan di mode active noise cancelling. Setelah 18 jam pemutaran musik, baterai headphones ini masih tersisa 70%. 70% guys. Jadi percuma saya nyerah di sini. Saya nggak lanjutin lagi untuk tes baterainya atau nanti reviewnya semakin molor ini. Tapi yang jelas overall baterainya badak, nggak diraguin lah. Oke, sekarang kalau gitu sebelum kita masuk ngebahas audio, kita dengerin dulu tes call dari headphone satu ini. Kita cek kemampuan mikrofon dari Earphone Wave Pro ini. Oke atau enggak? Cus.
Halo semuanya, kembali lagi di call test untuk TWS atau headphones. Kali ini headphones yang kita tes kemampuan call-nya adalah Earfun Wave Pro ANC headphones terbaru dan pertama dari Earfun. Saat ini saya berada di situasi restoran tempat saya biasa melakukan call test ya. Cukup ramai suasananya, ada banyak orang ngobrol. Di sebelah kiri saya ada mobil lalu lalang yang cukup ramai, jalan raya di sebelah kanan saya teman-teman. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Earfun Wave Pro ANC ini teman-teman? Kita sekarang kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, mari kita bahas soal audio dari Earfun Wave Pro ini. Pertama secara volume dulu. Earfun Wave Pro menurut saya bisa kasih volume yang sedang-sedang aja, menengah ke atas lah. Dia biasa saya pakai di volume 60-70% dengan Apple Music saya. Nggak pelan, tapi juga nggak kenceng banget. Seingat saya by memory ya, Sony WH-1000X4 saya dulu agak lebih kencang. Tapi Earfun Wave Pro lebih kencang secara volumenya dibandingkan Bose NC700 yang pernah saya punya. Bose itu biasa saya pakai di volume 70-80%. Sedangkan secara sound signature, by default, tanpa mengutak-atik EQ preset maupun EQ customnya, Earfun Wave Pro punya karakter audio cenderung balance dengan sub-bass agak lebih di-boost dari standar netral saya. Secara bass-nya saya rasa punya extension yang cukup baik, sub-bass-nya di sini berasa banget. Bass head saya yakin sudah bisa enjoy, meskipun bukan bass yang gila banget di sini. Bukan bass seperti di headphone Skull Candy gitu, yang sudah over banget, bahkan cenderung kotor. Bass-nya di sini masih relatif deep, tebel, tapi juga bersih. Bass-nya heft gitu, punya berat, tapi nggak sampai ngebikin decay bass-nya terlalu lambat. Pas aja, bass-nya memang bukan tipikal yang lincah, tapi decay-nya at least nggak keteteran lah. Kalau kalian tes pakai lagu metal yang double pedal gitu, ini bassnya masih bisa ngikutin dengan baik, nggak berasa keteteran. Ya, tapi kalau bassnya di sini sudah termasuk level keteteran menurut standar telinga kalian, wahai para pencinta lagu-lagu metal gitu ya, tinggal otak-atik di EQ-nya aja, kurangin aja region sub-bass-nya teman-teman. Untuk mid-range-nya di sini cenderung netral, sedikit kering, vokal berasa present dan punya center image yang oke. Mid-range-nya di sini bukan tipikal yang maju banget, on your face, tapi juga bukan tipikal yang lush, warm atau laid back gitu. Dia masih cenderung sedikit ada kesan keringnya. Sedangkan treble-nya punya body dan hentakan yang cukup berasa. Sizzlingnya dapet meski agak cepat roll off. Jadi suara simbal gitu bakal terdengar cukup tebal di sini. Hanya buntut suara simbalnya bakal berasa agak kepotong. Untuk urusan teknikalitas, Earfun Wave Pro juga cukup baik. Soundstaging-nya cukup rapi. Meski dia secara size-nya, ukuran soundstage-nya bukan yang open banget, tapi pemisahan instrumennya di sini berasa. Terutama kalau kalian pakai codec LDAC dan dengerin lagu-lagu yang high-res atau lossless gitu. Detail retrieval, terutama di area treble, juga cukup baik. Dan saya saranin untuk pakai codec LDAC-nya teman-teman. Karena entah kenapa dengan Earfun Wave Pro ini, saya nyadar banget perbedaan antara menggunakan codec LDAC dengan codec AAC. Dimana dengan codec AAC, lagu yang saya dengerin dengan Earfun Wave Pro ini berasa lebih punya kompresi, terkompres gitu. Dan ini efeknya, terutama saya nyadar, ke instrumen-instrumen di area treble, seperti suara simbal, snare. Ini berasa ada artefaknya gitu. Kesan kompresnya ini berasa. Nggak se-smooth, se-refine kalau kalian pakai codec LDAC di sini. Untuk audio, overall Wave Pro ini nggak mengecewakan menurut saya. Apalagi dengan custom EQ dan berbagai EQ presetnya, headphones ini bisa kasih berbagai opsi tuningan audio yang oke dan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Overall kalau saya coba simpulin, Earfun Wave Pro ini secara kelebihannya dia ada di audio yang cukup refine dan fleksibel dengan codec LDAC yang cukup oke di sini membantu, lalu juga ANC yang cukup oke, cukup kedap untuk kelasnya, lalu ada fitur multi-point dan meskipun masih pakai plastik, tapi build quality-nya masih oke kok. Dan ingat, material plastik biasanya ngebikin headphones jadi ringan. Untuk PR atau sedikit kekurangannya di sini, saya rasa ada di transparency mode-nya yang agak berasa robotik, belum natural, dan juga latency atau delay yang seringkali masih berasa kalau gaming mode tidak diaktifkan. Kalau headphones ini masuk di harga 1 jutaan kecil, ini masih oke. Asal jangan sampai 1,5 juta ke atas sih. Apalagi kalau bisa di bawah 1 juta, wah, saya pasti bisa rekomenin banget. Tentu nanti kalau sudah tersedia atau dijual secara resmi di pasar Indonesia, di Earfun Official Store Indonesia, saya akan update link pembeliannya di deskripsi di bawah video. Kalian bisa cek aja. Kalau gitu, sekian dulu teman-teman untuk review kali ini. Semoga membantu kalian khususnya yang lagi mencari ANC headphones
di harga prediksi saya sekitar 1 jutaan ini. Thank you udah nonton videonya sampai detik ini. Kita bertemu di video berikutnya. See you. Bye guys.